share ya, yang saya kasih judul itu change ya. Jadi boleh sambil dibuka Bang. Ya, ada apa namanya presentasinya ya. Awalnya tidak mau buat presentasi, tapi tadi pagi terdorong untuk buat presentasi. Haleluya. Ini khusus buat Cool Cibubur. Ya, terima kasih Bang. Oke. Yes, ya nanti di full screen bisa nggak nih, full screen? Oke. Oke, thank you Bang Nail. Ya, jadi dari kita bulan Maret ya, bagaimana waktu itu kita lockdown, bukan lockdown ya, tapi PSBB ya sebutannya ya, disuruh untuk stay at home. Jadi apa sih yang berubah gitu ya? Apa sih yang berubah? Ini sangat amat penting. Nah, ini yang pertama ya. Perubahan yang saya mau sharekan adalah perubahan yang terjadi dalam diri saya. Ya. Dan saya mau sharekan ini dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Siap. Ya. Jadi pada pagi hari yang indah ini ya, udah siang ya, udah mau menjelang siang. Saya dapatkan tentang change dan ini saya mau bagikan buat teman-teman dari Cool Cibubur. Ya. Yang pertama adalah ya coba next boleh. Di next Bang. Oke. Yang harus berubah ya, yang nomor satu aja, yang nomor satu tadi. Ya, yang terjadi dalam diri saya dalam perubahan karena COVID-19, Corona, stay at home ini adalah pujian penyembahan, doa pujian dan penyembahan. Itu semakin dalam. Ya. Semakin dalam, dan semakin dalam. Ini harus terjadi oleh kita semua. Nah, ini yang saya alami bahwa doa pujian penyembahan yang di saat-saat Corona ini itu semakin dalam. Dan puji nama Tuhan ya, dengan teknologi ya kan, dengan adanya Zoom, kita setiap malam berdoa bersama-sama. Itu benar-benar menguatkan. Menguatkan kita sekalian untuk terus berharap kepada Tuhan. Karena memang hanya dalam hadirat Tuhan, ada ketentraman, jiwa kita tenang, ada sukacita dan damai sejahtera. Katakan amin. Jadi memang luar biasa COVID-19 Corona ini ya, kita responnya seperti apa? Kita meresponinya dengan sungut-sungut, dengan susah segala macam, ya kan, lockdown, PSBB apa segala macam. Tapi apakah kita mau merubahnya dengan perubahan dalam diri kita sendiri? Terutama nomor satu adalah bagaimana kita memuji dan menyembah, ya, doa memuji dan menyembah Tuhan. Dan biarlah ini juga terjadi buat kita semua semakin dalam, ya, kita doa memuji dan menyembah Tuhan itu semakin dalam, semakin masuk dalam hadiratnya, ya, tidak cukup di pelataran tapi masuk ke dalam hadiratnya. Amin. Ya, nomor dua adalah ya next. Yang nomor dua, coba di next Bang. Ya, thank you. Yang terjadi dalam diri saya adalah hubungan dengan keluarga, terutama adalah keluarga yang di dalam satu rumah. Di sini juga ada istri saya, ya kan. Nah, bagaimana kita ini karena tidak bisa kemana-mana, ya kan, tapi di dalam satu rumah, benar-benar kita itu harus berubah. Yang mengerti katakan amin. Kalau dulu mungkin ketika tidak ada PSBB, tidak sinyalnya nih, Bang David. Oke. Stop sini. Shalom ya. Lagi putus ya? Iya, gimana? Ya, nggak apa-apa. Tunggu dulu. Iya, sebentar lagi nih tinggal 6 menit sih.
Bang Davidnya mungkin koneksinya ya. Udah deh. Yes, shalom. Oh ya, halo Bang. Udah. Ya, ntar lagi 6 menit lagi kita ini nih. Oke. Siap. Oke. Ya, jadi hubungan dengan keluarga. Nah, dulu waktu belum stay at home, mungkin kita bisa lembur-lembur ya kan di kantor. Jadi, wah udahlah, dalam tanda kutip melarikan diri gitu kan ke dalam pekerjaan kita. Tapi sekarang bagaimana? Ya sekarang ya kita ada di dalam satu rumah gitu kan ya. Nah, di sini yang saya dapatkan adalah kita saling belajar. Need dan want, kebutuhan dan keinginan pasangan kita, anak kita, ya kan, memberi kasih sayang serta perhatian yang tulus. Jadi keadaan di luar sana begitu kacau, ya kan, dalam tanda kutip, bagaimana kita meresponinya, dan biarlah dalam rumah tangga, ya kan, di saat kita stay at home, ini yang saya dapatkan dan ini yang saya rubah adalah kita bagaimana lebih memperhatikan pasangan kita, anak kita, ya kan. Waktu 24 jam ya di dalam rumah itu apa yang kita bisa berikan, ya kan, perhatian yang tulus, ya kan, kasih sayang, dan itu yang sangat amat penting. Nah, ini yang terjadi perubahan yang kedua dalam diri saya. Oke, ketiga adalah next. Di next aja, Bang. Nah, work from home. Nah, ini terjadi juga perubahan dalam diri saya, ya, dan juga banyak orang, bagaimana harus bekerja di rumah, ya kan? Ini satu perubahan budaya kerja yang luar biasa terjadi di dalam dunia. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia terjadi perubahan budaya kerja. Ya, bagaimana meeting online, ya kan, briefing pagi pakai online, ya kan, terus briefing sore juga pakai online, meeting pakai online, koordinasi. Namun perubahan yang seperti ini, puji Tuhan, ini malah positif buat saya. Komunikasi dapat malahan semakin baik, ya kan. Pengambilan keputusan dapat dengan cepat dan tepat dilakukan. Jadi tidak berlama-lama. Nah, hal inilah perubahan yang terjadi, perubahan budaya kerja ini terjadi, dan bagaimana kita menyikapinya, ya. Apakah kita membanding-bandingkan kalau, wah mendingan kerja di kantor ya, wah mendingan kerja di lapangan ya, sekarang nggak enak atau gimana. Kalau kita sampai terus-menerus seperti itu, hanya bisa bersungut-sungut, kita nggak akan mendapatkan arti perubahan secara global ini. Padahal ini satu perubahan budaya kerja yang sangat amat berharga. Jadi sangat disayangkan, ya kan, kalau teman-teman semuanya tidak mengambil kesempatan di era-era seperti ini. Ya, di poin ketiga ini bagaimana perubahan budaya kerja ini sangat amat nanti berpengaruh, ya, buat kehidupan kita ke depannya. Oke, next yang keempat, Bang. Nah, kita baca yuk firman Tuhan sama-sama ya. Oke, dari Roma 12 ayat yang kedua. 3, 2, 1. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perbaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan amin sama-sama. Nah, yang keempat adalah perubahan yang terjadi adalah perubahan pola pikir. Sama-sama katakan perubahan pola pikir. Oke, khususnya dalam hal bersyukur. Nah, ini luar biasa, saudara. Jadi ketika terjadi satu perubahan yang luar biasa di luar sana, ya karena COVID-19, corona, ya kan, pandemi, ya kan, belum lagi krisis finansial, ya kan. Tapi kita harus change pola pikir kita, ya, terutama yang namanya bersyukur, ya. Dengan kejadian ini semakin menyadari kita bahwa kita itu nggak ada artinya apa-apa tanpa divine favor. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita tuh nggak ada arti apa lagi, ya. Apa yang bisa kita sombongkan, apa yang kita bisa tonjolkan, gitu kan? Kita agung-agungkan
hanya dikasih flu saja, dikasih batu-batu, semua satu bumi, satu dunia ini berubah, saudara. Ya kan? Langsung lockdown, langsung PSBB, langsung stay at home. Ya, jadi apa yang kita harus sombongkan? Nggak ada. Nah, jadi itu semua hanya karena divine favor. Nah, itu semua diawali dari pola pikir. Ya. Karena semua itu dari karakter ya. Kalau yang kita inginkan, kita memiliki karakter Kristus. Yang harus diubah adalah pola pikir. Ya. Pola pikir, ya, terus menjadi tindakan, tindakan terus menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter. Amin, Bapak Ibu. Jadi pola pikir ini sangat amat penting. Nah, tapi pegang Roma 12 ayat 2 ini, bahwa kita nggak boleh serupa dengan dunia ini. Katakan amin. Ya, katakan amin. Nah, tapi kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita, yaitu pola pikir kita harus berubah. Kapan? Tahun depan? Tidak. Silakan Bang David lagi. Shalom. Nggak ada sinyal. Shalom, shalom. Semakin dalam memuji. Shalom. Ya. Keputus lagi Bang, maaf Bang. Silakan. It's okay. Ya. 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 Jadi tadi yang pertama adalah bagaimana kita berubah semakin dalam pujian, doa, dan penyembahan. Ya. Dan yang kedua adalah bagaimana kita juga berubah dalam keluarga, ya kan? Terus dalam pekerjaan, dan yang ketiga adalah pola pikir. Nah, ini benar-benar kita mesti tangkap, ya kan, bahwa perubahan-perubahan ini harus terjadi dalam diri kita. Amin. Dan tadi yang keempat adalah pola pikir, ya kan? Bagaimana dikatakan juga di Roma 12 ayat yang 2 bahwa kita harus berubah, ya kan? Ya, next Bang. Yang ya itu dia. Supaya apa? Sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, ya kan? Belum. Back dulu Bang. Yang sebelumnya. Yang kelima kan? Yang keempat? Ini Bang, agak butuh waktu. Yang keempat dulu, ya. Ya. Oke. Pola pikir, ya. Oke. Ya. Jadi bagaimana untuk pola pikir ini berubah, ya kan? Untuk kita dapat membedakan maka kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi dalam perubahan ini, kalau orang dunia mengatakan the new new normal, ya kan? Wah, kita tahulah itu ujung-ujungnya ke depannya seperti apa gitu kan ya, maksud dan tujuannya seperti apa. Wah, itu benar-benar mengerikan Bapak Ibu ya. Dan di saat ini memang benar-benar sudah diawali dengan yang kata new normal ya. Nah, kita dengan pola pikir yang terus berubah ya, untuk diperbaharui, tapi kita tidak serupa dengan dunia ini, ya kita akan memiliki tindakan yang benar, ya kan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kebiasaan nanti sesudah itu kita punya karakter yang berkenan kepada Tuhan. Nah, itu hal yang keempat. Nah, yang kelima sesudah ini, ya next Bang. Tadi kita belajar tentang doa pujian penyembahan, terus kita belajar tentang untuk di rumah, ya kan, bagaimana hubungan suami istri dan anak, ya kan, ketika work from home,
Ya, dan yang keempat tadi pola pikir. Nah, kelima adalah perubahan pada kesehatan. Nah, di sini juga bagaimana kebiasaan ya, tadinya jarang cuci tangan, jarang bersih-bersih, ya, pakai masker, ya kan. Nah, sekarang mau nggak mau berubah, ya kan. Itu juga yang terjadi pada diri saya. Jadi rajin-rajin cuci tangan, pakai hand sanitizer, atau pakai air mengalir, ya kan. Lalu makan makanan vitamin rajin atau suplemen rajin, ya kan. Tadi juga jalan pagi, ya kan, sama Justin, terus berjemur sekalian. Nah, ini satu perubahan yang kita harus tangkap, ya kan. Keadaan seperti ini kita mau hanya berdiam diri, meratapi nasib, atau kita mau keluar untuk perubahan khususnya pada kesehatan kita. Nah, ini hal yang kelima. Oke, next Bang, ke-6. Ya, jadi buat teman-teman juga harus faktor kesehatan ini juga harus diperhatikan. Oh, yang tadi saya lupa ya, nggak apa-apa, tetap di sini. Berpuasa. Nah, siapa yang terus berpuasa? Puji nama Tuhan, ya kan? Ini juga luar biasa karena ada penelitian juga secara kedokteran bahwa dengan berpuasa itu sangat amat berfaedah bagi kesehatan. Jadi bukan hanya berbicara tentang spiritual, tapi secara badan, kalau ada jeda waktu buat badan kita tidak mengonsumsi makanan, itu luar biasa. Ada enzim-enzim baik yang keluar dari tubuh kita, ya, di dalam tubuh kita. Jadi faedah dari berpuasa bukan hanya tentang spiritualnya saja, tapi juga dari sisi biologis, tubuh, jiwa dan roh terpelihara. Amin. Nah, keenam. Nah, ini adalah perubahan yang saya dapatkan adalah perubahan pada development, ya, membangun diri sendiri. Ya. Baca Alkitab, wah itu pasti lah ya, tidak boleh tidak baca Alkitab, ya. Lalu buku-buku, ya, banyak baca buku, ya kan, diulang lagi, ya kan, kalau nggak bisa beli buku, diulang lagi. Tapi sekarang udah canggih, bisa pakai online juga bisa, buku datang ke rumah, ya gitu ya. Atau nonton YouTube, ya kan, edukasi, hal-hal yang membangun, ya. Di YouTube juga ada yang tidak bagus, ya, jangan ditonton, tapi banyak juga yang bagus. Jadi silakan nonton hal-hal yang bagus di YouTube. Ya, ikut webinar kelas. Wah, banyak sekali webinar kelas ya yang sekarang disajikan ya. Ayo develop diri kita, develop ya. Ikut training-training, seminar-seminar online. Yuk lakukan. Nah, hal tersebut seperti kita sedang membangun pondasi, di mana untuk membangun gedung pencakar langit dibutuhkan pondasi yang kuat dan mantap. Nah, jadi di saat-saat 3 bulan ini, apa yang terjadi dalam diri kita? Apakah kita berubah, ya kan, dengan kita mendevelop diri kita? Karena ketika ini berlalu, ya, pandemi ini berlalu, ya, kalau orang dunia WHO bilang new normal sesudah ini, ya, kita nanti keluar dari rumah, kita datang ke tempat yang baru, new normal itu, apakah sebagai orang yang seperti sedia kala, atau kita memang sudah mempersiapkan diri kita ya dengan mendevelop diri kita dengan benar. Nah, ini penting. Jadi kesempatan di rumah saja, stay at home ini, ayo baca lagi, Bible lebih lagi, dengar lagi ya kan, banyak baca buku, nonton YouTube edukasi, ikut seminar, ikut training online, ya kan. Ayo, mari kita mendevelop diri kita. Oke. Terus yang ketujuh, Bang. Next. Oke, yang ketujuh. Nah, oke dia. Kreativitas. Ya, sama-sama katakan kreativitas. Ya, haleluya. Jadi, ketika 3 bulan ini, kita kreatif nggak? Ya kan? Wah, luar biasa. Ya, puji nama Tuhan. Saya di kantor malah dikasih macam-macam tanggung jawab sama atasan. Ya kan? Saya sering dapat
motivasi dari istri saya, ya kan, yang mengatakan, ayo kamu bisa, kamu mampu, ya kan, bersama Tuhan kamu bisa lakukan perkara yang besar. Amin, ya kan. Jadi kreativitas muncul nggak di saat-saat pandemi ini, di saat-saat kita masuk dalam stay at home, PSBB ini, atau apa yang terjadi, ya kan? Kalau kita lihat ya di luar sana ya, itu banyak orang yang tiba-tiba jago jadi tukang masak, ya kan, jadi chef, ya. Banyak yang jago langsung beli alat untuk cukur rambut, mereka cukur rambut, ya kan. Anaknya jadi eksperimen, ya kan, suaminya jadi eksperimen, tapi nggak apa-apa, itu kreativitas yang keluar. Puji nama Tuhan. Jadi apa buat anak-anak Tuhan harus kreatif, ya. Di saat-saat ada di stay at home, saat-saat ada PSBB, ya kan, ayo langsung be kreatif, jangan hanya meratapi masalah gitu kan ya. Menyesali kenapa begini, mengapa begitu gitu kan ya. Itu nggak akan kelar-kelar Bapak Ibu ya, teman-teman. Tapi be kreatif ya. Otak kita ini otak yang luar biasa ya, mengalahkan Pentium Microsoft atau apapun lah ya, dibuat luar biasa oleh Tuhan. Ada dibilang otak kanan, otak kiri ya kan. Ada otak yang bagaimana ya nilai-nilai seni itu keluar. Nah, ayo. Banyak sekarang yang yang akhirnya mengambil kursus secara online atau dia lihat YouTube lalu latihan main gitar ya kan. Puji nama Tuhan gitu loh. Ya, semuanya bisa gitu. Asalkan kita mau aja ya. Jadi berani mencoba hal-hal baru, ide-ide baru, coba langsung dipraktekkan. Apabila ada masalah tidak berlama-lama, mau ada di sana tapi cari jalan yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih, jadi anak-anak Tuhan kita harus kreatif. Nggak bisa enggak, ya kan? Jangan berlama-lama dalam meratapi permasalahan yang ada. Ayo kita kreatif, be kreatif. Oke, jadi tadi dari awal berbicara tentang bagaimana kita semakin dalam ya dalam doa, pujian dan penyembahan. Itu harus Saudara. Ya. Ikuti ya kan kegerakan yang terjadi, kegerakan Roh Kudus ya di Third Pentecost ini. Ikuti. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita juga bagaimana menjadi saluran berkat, terutama untuk keluarga kita di rumah, untuk istri, untuk suami, untuk anak, untuk orang tua kalau ada di dalam rumah yang sama. Ayo lebih perhatian, lebih care, lebih memberikan kasih sayang, ya kan? Karena kita ada satu bangunan yang satu bangunan dan kita nggak bisa kemana-mana. Ayo, kalau mau diisi dengan cekcok, ribut segala macam, itu rumah jadi neraka, Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita kasih sayang, sukacita, ya, saling sharing, wah itu rumah udah jadi surga di bumi. Amin. Lalu yang ketiga adalah work from home. Budaya kerja berubah, Bapak Ibu. Apakah kita mau bersungut-sungut atau kita mau melakukan hal yang luar biasa, ya, dalam work from home. Hal-hal yang positif sangat amat banyak di situ. Ya, yang keempat ya adalah pada kesehatan kita, ya kan? Kita mau untuk tetap sehat, melakukan kebiasaan-kebiasaan, cuci tangan, ya kan, pakai masker dan lain sebagainya. Dan hal-hal yang lain ya, yang tadi bagaimana kita juga untuk berpola pikir yang benar, ya kan? Sekarang dari pola pikir, dari pikiran jadi tindakan yang benar, jadi kebiasaan yang benar sampai jadi karakter yang benar. Dan ini kreativitas, ya kan? Tadi sebelumnya adalah kita mendevelop diri kita. Bagaimana kita mendevelop? Mau bayar harga, ya kan? Ambil kursus online, ambil webinar online berbayar, ya kan? Spend waktu untuk mengedukasi diri kita untuk mendevelop. Dan yang ketujuh adalah kreativitas. Ya, harus jadi anak Tuhan harus kreatif. Nggak bisa enggak. Belajar, ya kan? Ayo kreatif, ya kan? Jangan bilang, wah saya gaptek. Nah, jadilah sesuai perkataanmu, ya kan? Kau akan gaptek selama-lamanya, ya kan? Tapi kalau engkau bilang, aku anak Tuhan, aku anak raja, Tuhan memberikan kepintaran kepadaku, belajar Bapak Ibu. Ada seorang anak
ya, saya dengar ya di daerah Maluku, Ambon, dia memiliki kemampuan bisa berbahasa 12 bahasa di dunia. Dengan apa? Dengan belajar dari YouTube. Jadi luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, tidak ada alasan untuk kita tidak belajar dan menjadi kreatif. Lalu yang berikutnya Bang, next. Haleluya. Yes. Nah, di mana saat ini adalah saat yang tepat untuk kita berubah. Katakan amin. Jangan tunggu sampai pandemi ini berlalu, tetapi sekarang adalah momen yang tepat. Ya, jadi luar biasa kalau dikatakan gitu ya. Saya dapat ini satu hal yang baru nih. Ya, baru aja. Kalau gembala sidang kita berkata diam dan tenanglah. Ya, itu adalah perkataan yang terjadi di mana saudara? Di saat Tuhan Yesus ada di atas kapal, ya kan, bersama dengan murid-muridnya. Angin badai terjadi dan Tuhan terlelap di sana, ya kan, dan dibangunkan oleh murid-muridnya. Dan Tuhan bilang, sampai berapa lama lagi aku harus ada bersama-sama dengan kamu? Dan dia menghardik badai itu. Diam dan tenanglah. Dan ini yang saya dapat. Wah, puji nama Tuhan. Tidak tiba-tiba, saudara, perahu atau kapal itu bisa langsung pergi, ya kan? Kemana? Ke darat gitu kan? Dan mereka selamat. Enggak. Tapi Tuhan menyuruh badai itu diam dan tenanglah. Dan mereka tetap masih ada di atas danau itu. Ya, di atas air itu. Artinya begini, yang saya dapatkan. Kita menghardik, ya, badai COVID-19, badai krisis finansial ini. Tapi kita tetap masih ada di atas muka bumi ini. Kita masih berjalan, ya kan? Kita masih berada di sini, gitu. Jadi kita harus mengambil momentum ini, ya. Jangan tunggu sampai ini berlalu, ya. Masalah pandemi ini berlalu, jangan. Kita bisa katakan mereka, ya, pandemi itu untuk diam dan tenang, tapi kita terus, ya, momen ini kita pakai, ya, saat-saat ini untuk kita berubah. Dan kita harus bersyukur karena diizinkan Tuhan ada di situasi dan kondisi seperti ini. Saya yakin dan percaya ada maksud Tuhan yang besar atas setiap daripada kita. Amin Bapak Ibu. Ucapan syukur itu yang paling amat penting. Tadi dikatakan pola pikir terutama adalah ucapan syukur. Bapak Ibu, wah panjang sekali kalau saya mau sharingkan apa yang terjadi pada diri saya, ya kan? Maupun ada suka maupun duka, gitu kan ya. Terjadi juga hal-hal yang seperti kenapa ya begini, kenapa ya begitu di kantor, ya kan? Tapi Bapak Ibu, ucapan syukur itu penting. Dan tanpa ucapan syukur, kita akan semakin tenggelam dalam masalah kita. Jadi kita harus bersyukur karena diizinkan Tuhan, ya. Jangan cepat-cepat mau, wah udahlah selesai aja Tuhan biar langsung saya ketemu daratan dan tidak lagi ada di atas masalah ini gitu. Tidak. Kita harus bersyukur dan kita yakin dan percaya ada maksud Tuhan yang besar atas setiap daripada kita. Oke, slide terakhir. Silakan next, Bang. Haleluya. Yes. Yang terakhir. Dan yang terpenting adalah perubahan itu harus dapat dirasakan oleh Tuhan dan orang lain. Katakan amin. Itulah indikator utama kalau perubahan itu berjalan benar atau tidak. Jadi jangan anggap kita berubah. Itu anggapan kita. Tapi Tuhan atau orang yang ada di dekat kita belum menganggap kita berubah. Belum merasakan perubahan itu. Belum menikmati. Jadi yang menikmati itu harus Tuhan dan orang lain. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau, saya udah sabar kok. Tapi pada orang lain
belum dinikmati. Ya, buah kesabaran itu belum dinikmati. Itu. Ya, atau kita bilang, oh, kita orangnya murah hati, ya. Tapi ya orang lain belum merasakan kemurahan hati kita. Dan terutama lagi pada Tuhan, ya kan? Kalau kita bilang perubahannya adalah tadi doa, ya, pujian dan penyembahan. Apakah Tuhan merasakan itu? Ya kan? Nah, itu yang terpenting. Jadi indikatornya adalah dirasakan oleh Tuhan dan orang lain. Amin, Bapak Ibu. Nah, itu saja renungan yang saya bisa bagikan pada siang hari yang indah ini. Ya, sebelum tutup, saya mau berdoa buat Kul Cibubur. Boleh ya, Bang ya? Siala bala 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 badaya bala 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 badaya bala 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 bala. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, Tuhan. Buat sharing yang kami dengar, Tuhan. Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh jadi orang-orang yang berubah, Tuhan. Namun bukan berubah karena dunia, tapi kami berubah, Tuhan, oleh perbaharuan akal budi kami. Sehingga kami dapat, Tuhan, apa yang berubah dalam diri kami bisa dirasakan oleh Tuhan, oleh orang lain, Tuhan, yang menyenangkan-Mu, yang dapat dinikmati oleh-Mu, Tuhan Yesus. Dan Kau disenangkan. Terima kasih, Bapa. Biar terus, Tuhan, di saat-saat pandemi ini, Tuhan, hanya ucapan syukur yang keluar. Bukan sungut-sungut, bukan hal-hal yang berulang-ulang, Tuhan, masuk ke dalam permasalahan. Tapi biarlah kata-kata syukur, ucapan syukur dari hati kami, dari mulut kami yang keluar. Terima kasih Bapa. Biarlah terus kami terus menjadi alat-Mu, menjadi alat yang dahsyat di tangan-Mu, Tuhan Yesus. Jadi dampak nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Hari ini kami belajar, Tuhan, bagaimana kami berdoa, memuja, menyembah lebih lagi, Tuhan Yesus. Kami jadi berkat untuk keluarga kami, ya, untuk kami bekerja sekarang ini, Tuhan, perubahan budaya kerja, work from home. Bagaimana kami juga menjaga kesehatan kami lebih lagi. Bagaimana kami mendevelop diri kami lebih lagi. Dan bagaimana kami, Tuhan, lebih kreatif, ya. Jadi kreatif lagi, Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan, biarlah tubuh, jiwa, dan roh ini terpelihara sempurna. Terima kasih untuk Kul Cibubur. Terima kasih Bapa untuk Bang Nael, untuk Fitra, untuk seluruh Tuhan, orang-orang. Ada di sini Bardi Siregar, ada di sini Elrika Pranata, ada Andi dan Wulan, ada Titin, ada Bong Melan, ada Reynold, ada Santi, ya, semuanya Tuhan, Kul Cibubur yang ada maupun yang belum bergabung, kami sehati, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan, firman-Mu mendarat, Tuhan, dan berakar, berbuah, bertumbuh bagi kemuliaan nama-Mu. Pakai Bang Nael terus jadi gembala yang luar biasa, berkati dia, berkati istrinya Fitra, berkati keluarga ini berlimpah-limpah. Pagari bentengi mereka, Tuhan, oleh kuasa darah Yesus, urapi Roh yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu dulu sekarang sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.